adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Aturan-aturan, tata cara mempersiapkan diri untuk sembahyang. Barang siapa mengerjakannya qabliyah zuhur 4 rakaat tadi dalam keadaan ia membaikkan akan rukuknya dan sujudnya, batu makninah rukuk sujudnya, maka akan bersembahyang bersama dengan dia 70.000 malaikat, dan mereka memintakan ampun baginya sampai datang waktu malam. Itu fadilahnya orang yang sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Malaikat memintakan ampun mulai itu sampai malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Yang kesembilan, adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Aturan-aturan, tata cara mempersiapkan diri untuk sembahyang. Sebaiknya hendaklah engkau bersiap-siap untuk sembahyang zuhur sebelum gelincir matahari. Artinya persiapan untuk sembahyang zuhur itu sudah disiapkan sebelum gelincir matahari, karena gelincir matahari itu sudah masuk waktu zuhur. Jam 12 lewat sedikit, jam 12 lewat 4 menit biasanya kita hitung harinya. Jam 12 lewat 4 itu adalah gelincir matahari. Nah, jadi persiapan untuk sembahyang zuhur itu dilakukan sebelum jam 12. Maka hendaklah engkau tidur qailulah. Maka hendaklah engkau tidur qailulah, artinya tidur atau berehat-rehat sekejap sebelum gelincir matahari. Jikalau ada bagimu adat sembahyang tahajud atau berjaga malam untuk membuat kebaikan. Jadi pahaman di sini, sunat kita guring sebelum gelincir matahari. Misal jam setengah 12, sunat guring. Kalau kita mempunyai kebiasaan sembahyang tahajud di malam hari atau berjaga-jaga malam untuk membuat kebaikan. Misalnya kita malam sudah terbiasa menggunakan waktu untuk mutalaah atau untuk mudzakarah atau untuk membaca Al-Quran. Nah, disunatkan guring sebelum gelincir matahari, karena tidur sekejap sebentar sebelum gelincir matahari itu adalah sangat membantu engkau untuk berjaga di waktu malam. Jadi lain lawan guring imbah zuhur atau guring besukan. Guring yang dilakukan pada waktu qailulah itu adalah khusus untuk memperkuat beribadah atau berbuat baik di malam hari.
Sama halnya dengan makan sahur. Sama halnya dengan makan sahur yang dapat membantu orang yang berpuasa di waktu siang. Makan sahur hukumnya sunat juga, karena itu sangat membantu bagi orang yang berpuasa di siang hari. Tetapi qailulah tanpa ibadah di waktu malam sama halnya dengan makan sahur tanpa puasa. Amun pajangan malam kada beribadah juga, sama halnya orang makan sahur cuma kada puasa. Nah, pahaman di sini artinya kada disunatakan guring kailullah itu amun pajang malam guring juga. Kailullah itu dianjurkan kalau malam pajangan beribadah. Sama halnya makan sahur itu disunatakan kalau siang pajang puasa. Kalau siang pajang kada puasa, sunatlah makan sahur. Nah, kada sunat. Tetapi kailulah guring sebelum gelincir matahari tanpa ibadah di waktu malam sama halnya dengan makan sahur tanpa puasa. Apabila engkau tidur kailulah, maka hendaklah engkau bangun sebelum gelincir matahari. Kalau kita guring kailulah juga, nah bangunnya sebelum gelincir matahari. Umpamanya guring jam 11, nah bangunnya sebelum pukul 12. Itu ngarannya kailulah. Mun guring entah 12 bangunnya jam 3 atau jam 2 tuh liwat kailulahnya. Apabila engkau tidur kailulah, maka hendaklah engkau bangun sebelum gelincir matahari. Kemudian terus engkau berwudu dan pergi ke masjid dan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi guring kailulah termasuk guring nang disunatkan. Ada guring nang disunatkan, ya guring kailulah tadi. Ada guring nang dibenci Allah, guring imbas sembahyang subuh, imbas sembahyang asar, imbas maghrib. Itu guring yang dibenci Allah. Ada guring yang diharamkan Allah, yaitu guring sesudah masuk waktu sembahyang, sedangkan dia kada punya keyakinan bangun di dalam waktu. Misalnya imbas zuhur guring, beluman lagi zuhur, nah inya kada yakin bangun sebelum asar, nah itu haram guringnya. Ada guring nang boleh, ya guring-guring biasa macam guring malam. Atau jam 4 subuh misalnya guring, tapi inya kada yakin bangun, orang azan bisa liwat kena bangunnya, nah itu kada boleh guring. Kemudian terus engkau berwudu dan pergi ke masjid dan sembahyang sunat tahiyatul masjid, dan engkau menantikan azan zuhur. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan, maka engkau menjawab perkataan muazzin seperti cara yang telah diterangkan. Kemudian hendaklah engkau sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 2 kali salam atau sekali salam saja. Usalli qabliyat az-zuhri raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. 2 rakaat, tuntung 2 rakaat, tambah pulang 2 usalli
usalli qabliyataz zuhri rak'ataini sunnatan lillah ta'ala. Atau boleh juga 4 rakaat sekaligus, usalli qabliyataz zuhri 4 raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Dan perlu diingat bahwa apabila sembahyang sunat itu ada qabliyah dan ada ba'diyahnya, maka itu kita diwajibkan membuat qabliyah atau ba'diyah. Kali cukup dengan sunat zuhur. Misalnya aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat, nah itu kali cukup. Kenapa? Karena zuhur itu ada mempunyai qabliyah, ada mempunyai ba'diyah. Jadi harus jelas apa yang kita gawe, qabliyah atau ba'diyah. Jadi usalli qabliyataz zuhur atau usalli sunnataz zuhri qabliyatan boleh juga. Nah, lain halnya sunat asar, itu mesti kada dibuat qabliyah ba'diyah, kada jadi masalah karena ba'diyah asar itu kada ada. Usalli sunnatal asar misalnya cukup. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sembahyang ini. Qabliyah zuhur, qabliyah zuhur itu Rasulullah panjang. Artinya membaca Fatihah dan surahnya. Dan baginda juga bersabda pada waktu sembahyang qabliyah zuhur itu, inilah waktu Yersidin dibukakan pintu-pintu langit, maka aku mau supaya diangkatkan amalanku yang saleh pada ketika itu, pada ketika ini. Dan 4 rakaat sebelum zuhur ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kuat tuntutannya artinya. Dan disebutkan akan kelebihannya dalam sebuah hadis yang bermaksud, barang siapa mengerjakannya qabliyah zuhur 4 rakaat tadi dalam keadaan ia membaikkan akan rukuknya dan sujudnya, batu maknina rukuk sujudnya, maka akan bersembahyang bersama dengan dia 70.000 malaikat, dan mereka memintakan ampun baginya sampai datang waktu malam. Itu fadilahnya orang yang sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Malaikat memintakan ampun mulai itu sampai malam. Setelah itu kerjakanlah sembahyang zuhur berjamaah, dan engkau kerjakan pula selepas itu sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat. Nah, 2 rakaat ini yang muakkad. Jadi qabliyah zuhur itu nang muakkadah 4 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudah zuhur ba'diyah. Dan jangan engkau sibuk selepas itu tuntung sembahyang ba'diyah zuhur artinya 2 rakaat, dan jangan engkau sibuk selepas itu sehingga masuk waktu asar, melainkan dengan belajar ilmu. Ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesudah zuhur, belajar ilmu atau menolong orang lain atau membaca Al-Quran atau mencari cara hidup yang engkau gunakan untuk keperluan ibadatmu, atau beristirahat untuk menunjang ibadah yang berikutnya. Mungkin bagi orang yang sudah seisuk kanan sibuk sampai zuhur, nah habis zuhur pekerjaan yang bagus itu adalah belajar ilmu atau membaca Al-Quran atau mencari kehidupan untuk bekal ibadah, atau istirahat untuk bekal ibadah juga.
Sebelum sembahyang asar hendaklah engkau kerjakan sunat qabliyah asar 4 rakaat dengan 2 kali salam atau sekali salam. 4 rakaat juga. Qabliyah asar. Dan sembahyang ini juga termasuk sembahyang sunnah muakkadah. Dan mengikut pendapat sebagian ulama, 4 rakaat sunat qabliyah asar ini hanyalah sunat biasa, bukan sunnah muakkadah. Jadi ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan 4 rakaat sebelum asar itu muakkadah. Ada yang mengatakan 4 rakaat sebelum asar itu bukan termasuk sunnah muakkadah. Maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'a. Artinya semoga Allah mencucuri rahmat kepada seseorang yang sembahyang sunat qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Nabi mendoakan orang yang sembahyang qabliyah asar 4 rakaat itu agar selalu diberikan rahmat oleh Allah. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mencapai yang demikian itu, supaya engkau termasuk di dalam orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai rahmat daripada Allah Ta'ala. Doa Nabi jelas sudah yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimallahu mra'an shalla qabla asri arba'an, itu boleh diartii bahwa semoga Allah, ujar Nabi, menyayangi orang-orang yang sembahyang qabliyah asar 4 rakaat. Boleh juga diartii bahwa Allah sayang kepada orang yang sembahyang 4 rakaat qabliyah sebelum asar itu. Allah sayang terhadap orang yang sembahyang qabliyah asar 4 rakaat. Nah, jadi pahamannya, setiap orang yang disayangi oleh Allah pasti bisa melakukan sembahyang qabliyah asar itu 4 rakaat. Jadi kita amun asa kulir nih sembahyang qabliyah asar asa kulir, berarti aku nih disayangi Allah. Kenapa? Karena Allah sayang lawan orang yang sembahyang qabliyah asar 4 rakaat. Mun aku kada kau manggawi berarti aku disayangi Allah ngarannya. Nah, itu dorongan untuk bisa melakukan sembahyang qabliyah asar ini 4 rakaat tadi. Dan jangan engkau masyghul selepas sembahyang asar kecuali dengan seumpama pekerjaan yang telah kami sebutkan sebelum ini. Artinya sembahyang asar pun jangan hendak berbuat hal yang sia-sia. Menuntut ilmu, belajar ilmu, menolong orang, membantu orang, berbuat kebaikan. Dan sangat tidak patut bagi seseorang itu mensia-siakan masanya. Dan sangat tidak patut bagi seseorang itu mensia-siakan masanya. Dengan ia mengisi waktunya dengan apa saja pekerjaan yang kebetulan datang kepadanya, atau menyibukkan diri dengan cara apa saja yang ia sukai. Nah, itu sangat kada baik, artinya sangat tidak patut. Nah, jadi kehidupan kita sehari-hari ini dicontohkan oleh para ulama, perbandingannya itu adalah sama seperti sembahyang. Kita sembahyang itu ada takbir,
Sembahyang itu ada membaca Al-Quran. Sembahyang itu ada bertasbih. Sembahyang dalamnya ada berdoa. Sembahyang itu dalamnya ada membaca salawat. Sembahyang itu dalamnya ada istighfar, meminta ampun kepada Allah. Sembahyang itu dalamnya ada istirahat. Sembahyang itu dalamnya ada assalamualaikum warahmatullah. Nah, artinya apa? Bahwa macam itulah mestinya kita mengisi waktu dalam sehari-hari ini, macam sembahyang itu. Nah, jadi di luar sembahyang waktu itu kita gunakan untuk macam sembahyang. Kadang-kadang kita mengucap takbir, kadang-kadang kita mengucap la ilaha illallah, kadang-kadang kita beramalan istighfar, kadang-kadang kita membaca Al-Quran, kadang-kadang kita membaca salawat, kadang-kadang kita mengucap subhanallah, kadang-kadang kita istirahat. Tapi istirahat dalam sembahyang adalah lawas, bila lawas batal. Anak berdiri rakaat ketiga, mana ada istirahat kalau tuh, untuk istirahat. Anak berdiri ke rakaat pertama ada istirahat. Jadi istirahat 2 kali dalam sembahyang tuh, 4 rakaat. Nah, jadi dalam kehidupan 24 jam ini cukup istirahat tuh 2 kali, malam sekali, siang sekali istirahat. Lain pada itu kebanyakan istirahat. Nah, dalam sembahyang ada assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Arti assalamualaikum apa? Kesejahteraan, keselamatan kepada kalian semua. Untuk Allah artinya ke kiri ke kanan. Nah, artinya dalam kehidupan kita di luar sembahyang itu hendaknya kita bermanfaat kepada orang lain. Nah, iya, membantu orang, menolong orang, memberi nafkah untuk keluarga, itu adalah merupakan perincian daripada kalimat yang kita ucapkan sehari-hari, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi sembahyang itu sudah pelajaran Allah kepada kita untuk kayak apa hidup mengisi waktu dalam 24 jam. Mungkin kita berzikir melulu la ilaha illallah, kadang salawatnya sehari-hari ada baik juga. Bersalawat melulu kadang tasbihnya kada bagus juga. Sembahyang sudah mencontohkan pelajaran kita untuk di luar sembahyang. Sehari-hari mesti ada kita membaca Al-Quran. Selembar ke 2 lembar kah? Karena sembahyang mengajarkan kita membaca Al-Quran itu wajib. Nah, jadi waktu kita dalam 24 jam itu hendaknya jangan berlaku sia-sia, jangan berlaku mendatangkan dosa, sama halnya dengan kita sembahyang itu. Sepatutnya hendaklah engkau menghitung dirimu dan merancang segala pekerjaanmu dan menyusun wirid-wiridmu pada waktu siang dan malam. Maka engkau tentukan bagi setiap waktu itu akan suatu pekerjaan yang tertentu yang tidak melebihi masa yang telah dibataskan, dan jangan engkau mendahulukan sebarang pekerjaan yang lain daripada pekerjaan yang telah engkau tentukan. Maksudnya macam itu. Dalam sehari-hari ini kita ada punya wazifatul yaum wal lailah, punya ada tugas siang dan malam. Ya macam sembahyang tadi persis. Takbir dulu kita, habis takbir baca ini, tuntung hanya boleh ruku. Tuntung ruku, waktu ruku ini bacaannya. Tuntung hanya i'tidal. I'tidal ini bacaannya, hanya sujud. Sujud ini sudah ada semuaan diatur jadwalnya. Nah, kehidupan kita pun macam itu juga. Aku jam sekian sampai jam sekian sembahyang subuh dan beribadah. Nah, mulai jam sekian sampai jam sekian aku melaksanakan kebersihan, mandi, bertatapas, segala macam, makan dan sebagainya. Habis itu istirahat 1 malam.
habis itu lagi aku belajar, habis itu mutalaah jam sekian, diatur jadwalnya itu. Nah, sebagaimana Allah mengajarkan kita mengatur pembagian di dalam sembahyang. Jangan hendak mendahulukan sesuatu daripada jadwal itu. Sujud sebelum i'tidal bolehlah, kada boleh. Kenapa? Karena i'tidal mesti berdahulu daripada sujud. Nah, amalan yang sudah kita aturkan itu jangan diubah-ubah. Misal baca salawat biasa jam 3 diubah ke matahari, nah itu ada mau macam itu. Nah, bila amalan itu sudah kita bagi sedemikian rupa waktunya, nah itu akan mendatangkan barakah yang banyak. Antara lain kita ada punya barakah waktu, dan antara lain kita dikenal oleh para malaikat. Malaikat sudah hafal, oh jam saya ini pulannya baca salawat. Malaikat hafal jam sekian si fulan baca Al-Quran. Malaikat tahu jam sekian kita membaca zikir. Malaikat sudah tahu jam sekian kita mutalaah. Karena sudah ada waktu pembagian itu. Apabila engkau merancang pekerjaanmu dan menyusun waktumu, pasti engkau akan melihat keberkatan daripada setiap waktumu yang sangat berharga itu. Tetapi jikalau engkau biarkan dirimu dengan tidak teratur dan kosong daripada sebarang pekerjaan yang berfaedah, seperti halnya binatang, dan engkau tidak tahu apakah yang mesti engkau buat pada setiap waktu, niscaya engkau akan menyesal. Kalau dia berprogram, isuk napa digawe ini, kadada programnya. Isuk napa nang dibaca, kadada. Bebas macam binatang. Dan engkau tidak tahu apakah yang mesti engkau buat pada setiap waktu, niscaya engkau akan menyesal dan waktumu akan berlalu dengan sia-sia. Sedangkan waktumu itu adalah umurmu, dan umurmu itu adalah modalmu, dan dengan modal inilah engkau mencari keuntungan. Dan dengan umurmu saja engkau dapat mencapai kebahagiaan yang sebenarnya di negeri yang kekal abadi di sisi Allah Ta'ala. Maka setiap napas daripada napasmu adalah laksana batu permata yang tak ternilai harganya. Karena ia tidak dapat diganti walau dengan apa sekalipun. Kalau kau diganti, misalnya kita telah melewatkan waktu jam 2 hari Jumat tanggal 26 Desember 2008. Waktu jam 2 kita buang sia-sia. Kaulah diganti isuk lain pulang tanggalnya, isuk lain pulang tahunnya. Nah, kada kau diganti, setiap waktu yang berlalu itu kada akan pernah kembali selama-lamanya, kada akan bisa diperdapati selama-lamanya, walau dengan apa sekalipun. Dan apabila ia telah luput, ia tidak akan kembali buat selama-lamanya. Maka janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang bodoh, yang tertipu di dalam kehidupannya, di mana setiap hari mereka bersuka-suka dengan bertambah banyaknya harta benda. Dengan bertambah banyaknya harta benda mereka, sedangkan umur mereka semakin berkurang. Apakah faedahnya harta yang bertambah apabila umur jadi berkurang? Rugi sebenarnya. Berapa harta yang kita dapatkan hari ini? Hari ini kita untung 10 juta.
dengan membuang waktu 10 jam. Sebenarnya rugi nilainya. Ada cukup 10 juta itu untuk membayar kerugian waktu yang hilang 10 jam itu. Karena sesaat waktu itu adalah batu permata yang tak ternilai harganya. Dijelaskan di dalam hadis-hadis dalam Al-Quran, orang-orang yang sudah didatangi oleh malaikat maut minta waktu berapa? Cuma sekejap minta waktu. Minta waktu sekejap. Orang-orang yang sudah didatangi oleh malaikat maut itu minta waktu kepada malaikat maut sekejap. Dan andai kata malaikat maut itu bisa memberi waktu sekejap untuk inya rela bayar berapapun dengan harta yang ia miliki. Kan rugi artinya. Kalau kita 10 jam bekerja sia-sia menghasilkan duit 10 juta masih rugi kalau dibanding dengan kerugian waktu umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat maut ikam hakuna aku beri waktu sekejap nah cuma ikam bayar 200 juta ya tuh dibayarinya mau nanti duitnya pasti dibayarinya. Wah, malaikat maut minta waktu nah 5 menit lagi nah anak hidup 5 menit lagi supaya kau tobat, supaya kau berzikir. Ya, malaikat maut kan bayar 2 miliar. Ayo aku beri waktu 5 menit kita bayar 2 miliar. Andai kata kita punya duit 2 miliar pada saat itu, larangnya harga waktu 5 menit pada saat itu. Setiap hari mereka bersuka-suka dengan bertambah banyaknya harta benda mereka, sedangkan umur mereka semakin berkurang. Apakah faedahnya harta yang bertambah apabila umur jadi berkurang? Oleh itu jangan engkau bergembira. Jangan bergembira kecuali dengan tambahan ilmu atau amal soleh. Ayo gembira. Hari ini dapat ilmu tambahan ini. Kita gembira. Itu patut gembira. Karena umur memang untuk itu. Kita hari ini mampu menyelesaikan tugas yang kita buat dengan amaliyah tertentu. Kita mulai pagi sampai maghrib membuat jadwal ibadah. Sampai waktunya selesai ibadah, kita bangga, kita gembira. Nah, itu cocok gembira karena kita gembira dengan ibadah. Waktu yang digunakan dengan ibadah itu berujung. Karena keduanya ilmu atau amal soleh adalah sahabatmu yang menjadi temanmu yang setia di dalam kubur. Karena keduanya adalah sahabatmu yang menjadi temanmu yang setia di dalam kubur ketika keluarga, harta, anak dan kawan-kawanmu semuanya meninggalkan engkau. Nah, di situ ruginya. Di situ nyata kerugiannya. Harta yang kita cari susah payah ditinggalkan, dibagi-bagi. Apabila cahaya matahari sudah berubah menjadi kuning, sudah hampir waktu maghrib, maka bersegeralah engkau ke masjid sebelum tenggelamnya matahari, dan penuhkan waktumu dengan bermacam-macam tasbih dan istighfar, karena kelebihan waktu ini sama dengan kelebihan masa selepas sembahyang subuh sehingga terbit matahari. Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Maksudnya, dan bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya matahari itu. Dan baca olehmu sebelum tenggelamnya matahari itu akan. Nah, dianjurkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini bahwa menjelang tenggelam matahari itu kita disuruh sidin membaca pertama surat wasyamsi wa duhaha hingga akhirnya.
dan wal-laili idza yaghsha hingga akhirnya, dan surat Qul a'udzu birabbil falaq hingga akhirnya, dan Qul a'udzu birabbin nas hingga akhirnya. Paling memerlukan waktu 5 menit cukup. Dan biarlah matahari tenggelam sedangkan engkau senantiasa sibuk di dalam zikir dan istighfar. Apabila engkau mendengar azan maghrib, maka jawablah seperti jawaban yang telah disebutkan, dan selepas habis menjawab azan hendaklah engkau membaca doa, Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati duhatika an tu'tiya Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa syarafa wa darajata rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ini doa sesudah azan maghrib. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ketika datangnya malam dan hilangnya siang, dan ketika hadirnya waktu sembahyang, dan ketika kedengaran suara pemanggilmu, bahwa engkau berikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, jalan kebaikan, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan berikanlah kepada baginda tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak akan menyalahi janji. Setelah itu kerjakanlah sembahyang fardu maghrib, dan selepas sembahyang maghrib kerjakanlah 2 rakaat ba'diyah maghrib sebelum engkau bercakap-cakap, sebelum engkau berpandir masalah duniawi artinya. Jadi di sini Imam Ghazali kada membuat qabliyah maghrib, kada dimasukkan sini qabliyah maghrib, karena itu kada muakkad. Nabi kita mengatakan terserah bagi yang hendak melaksanakan. Jadi kalau ada anjuran yang kuat daripada Rasulullah untuk sembahyang qabliyah maghrib ini, jar Nabi, liman sya'a, bagi nang hendak silahkan melaksanakan qabliyah maghrib. Cuma jangan diganti lawan astagfirullahalazim itu. Jangan sembahyang 2 rakaat. Imbang maghrib tuh biasa di kampung-kampung tuntung azan, astagfirullah, istighfar kan apa nih bacaan itu. Nah, itu kada dianjurkan lagi, ini itu sembahyang aja. Amun panjang bacaan juga baik sembahyang sunat 2 rakaat. Nyata-nyata ada hadisnya. Jadi mun yang hendak sembahyang tuntung azan maghrib, doa kamat. Nah, sembahyang maghrib, tuntung sembahyang maghrib hanya menggawi ba'diyah maghrib 2 rakaat sebelum engkau bercakap-cakap. Ayo bercakap-cakap lawan wirid kada apa-apa. Dan jika engkau tambahkan selepas 2 rakaat itu 4 rakaat yang lain, maka itu satu perbuatan yang sunat awabin. Jadi ba'diyah maghrib 2 rakaat, tuntung ba'diyah maghrib 2 rakaat, tambah lagi usalli sunnatal awabin rak'ataini lillahi ta'ala, qul ya lawan qul Allahu ahad aja surahnya. Tuntung tambah lagi 2 rakaat usalli sunnatal awabin rak'atain lillahi ta'ala. Jadi 6 rakaat sunat imbah maghrib itu. 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 sembahyang awabin ngarannya. Dan jika engkau puasa beriktikaf dalam masjid antara maghrib dan isya, maka itu terlebih baik. Dan hendaklah engkau penuhkan masa itu dengan sembahyang apakah digawe, sembahyang macam-macam, dan doa, maka itu terlebih afdal dan sangat banyak kelebihannya. Dan masa antara maghrib dan isya inilah yang dikatakan nasyiatul lail, permulaan malam.
Termasuk waktu yang mustajab, waktu yang sangat diperhatikan Allah adalah antara maghrib dan isya. Kalau engkau kada bisa beribadah di tengah malam, kada kau beribadah di waktu sahur, beribadahlah antara maghrib dan isya. Karena pada masa itu permulaan malam. Dan nasyiatul lail yang disebutkan kelebihannya di dalam Al-Quran itu ialah mengisi waktu permulaan malam dengan sembahyang. Dan telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada maksud firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Maksudnya jadi renggang lambung mereka daripada tempat tidur. Mereka bangkit berdoa akan Tuhan mereka karena takut akan siksa dan tamak akan pahala. Lalu Nabi SAW menjawab, itulah sembahyang di antara maghrib dan isya. Dipuji oleh Tuhan dengan kalimat tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a tadi. Lalu Nabi SAW menjawab, itulah sembahyang di antara maghrib dan isya, karena sembahyang pada ketika itu menghilangkan dosa pekerjaan yang sia-sia di permulaan siang dan membersihkan sebarang dosa pada bahagian akhirnya. Apabila masuk waktu isya dan sesudah selesai azan dan doanya, maka kerjakanlah sunat qabliyah isya. Qabliyah isya ada 4 rakaat, itu nang sunat, 2 rakaat nang lebih kuat. Qabliyah isya 4 rakaat untuk menghidupkan masa antara azan dan dengan iqamah. 4 rakaat sebelum isya, 2 melaksanakannya. Tapi kalau 2 rakaat saja sudah cukup. Maka kelebihannya sangat banyak, diantaranya disebutkan di dalam sebuah hadis, inna du'a bainal azan wal iqamah la yuraddu. Artinya bahwasanya doa di antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak Allah. Kemudian hendaklah engkau mengerjakan sembahyang fardu isya dan sembahyang ba'diyah isya 2 rakaat. Baca olehmu pada rakaat pertama akan surah Alif Lam Sajdah atau Yasin, panjang mana bacaannya. Dan pada rakaat yang kedua akan surah Tabarakalladzi atau surat Duhan. Ini amun nang kadata baca sebelum isya, karena kedudukannya membaca surah Tabarak lawan surah Sajdah itu antara maghrib dan isya sama dengan Lailatul Qadar. Jadi di antara sekian surat yang paling bagus dibaca antara maghrib dan isya itu kada boleh tidak jangan ketinggalan surah Sajdah dan Tabarakalladzi biyadihil mulku. Nilainya sama dengan 1000 bulan. Nah, bila kita kada kawa melaksanakan itu, gawi imbah isya. Tapi kalau imbah isya manggawinya dalam sembahyang. Kalau imbah maghrib antara maghrib isya, walaupun kada dalam sembahyang kada jadi soal. Nah, kalau imbah isya dalam sembahyang, rakaat pertama baca Fatihah, kemudian surah Sajdah, rakaat kedua baca Fatihah, kemudian Tabarak atau tadi Yasin dan Duhan. Maka membaca surat-surat ini telah warid daripada Rasulullah SAW, telah mendatang kelebihannya daripada Nabi SAW. Dan selepas itu hendaklah engkau tambahkan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Imbah isya, jadi 2 rakaat tadi ba'diyahnya, nang 4-nya ini sunat mutlaknya. Maka telah diriwayatkan daripada Rasulullah SAW akan kelebihannya yang sangat besar.
Jadi berarti imbah maghrib 6, imbah isya 6 juga. Sebelum isya tadi kesini 4, ya sekurang-kurangnya 2. Cuma kalau imbah maghrib itu ba'diyah maghrib 2 rakaat, awabin 2. Nah kalau imbah isya ini sunat ba'diyah isya 2 rakaat, hanya mutlaknya 2. Selepas itu hendaklah engkau kerjakan sembahyang sunat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam, dan adalah Rasulullah SAW membaca pada rakaat yang pertama akan surah Sabbihisma Rabbikal A'la, dan pada rakaat yang kedua akan surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, dan pada rakaat yang ketiga akan surah Qul Huwallahu Ahad, dan surah Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Jadi di sini witir sebelum guring sidin mandak waktunya. Kayaknya bangun guring tengah malam atau parak subuh sembahyang sunat-sunat yang lain aja, kada usah lagi sembahyang witir itu karena sudah dilaksanakan. Dan jika engkau berazam untuk bangkit sembahyang malam, sembahyang tahajud, maka akhirkan sembahyang witir ini. Namun sudah ada ketetapan bangun tengah malam, ludiakan witir, karena sembahyang witir itu lebih baik dibuat di akhir malam. Kemudian selepas itu hendaklah engkau mengisi masa dengan banyak bermuzakarah ilmu atau memutalaah kitab, dan janganlah engkau suka membuat masa dengan bermain-main. Bahkan berusahalah supaya engkau dapat menjadikan amalan kebaikan yang menyudahi segala pekerjaanmu pada hari itu, karena segala amalan itu dinilai mengikut yang akhir sekali. Jadi waktu hendak guring, jangan sekali-kali kita berbuat sesuatu yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena guring itu adalah merupakan akhir daripada kehidupan kita hari itu. Kalau hendak dapat husnul khatimah mati, biasakan hendak guring berbuat baik, membaca zikir dan macam-macam. Nah, karena guring itu adalah isyarat dari Allah tentang akhir kehidupan kita pada hari itu. Jadi hendak guring tobat, hendak guring istighfar, hendak guring minta ampun lawan Tuhan. Guring. Nah, bila kita membiasakan yang macam itu tiap malam, insya Allah karena akhir hidup kita pun jadi macam itu juga. Kemudian yang ke-10, adab-adab tidur ulang. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.